Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 15 Juni 2024 dalam pekan biasa ke-10 tahun B. Bacaan dibawakan oleh Teresia Siska Chandra, Mazmur dilantunkan oleh Laurencia Niken, dan renungan ditulis oleh Christina Niko. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa pencipta alam semesta. Selamat pagi Allah Putera sahabat setia kami. Selamat pagi Allah Roh Kudus penghibur kami. Terima kasih atas segala penyertaan-Mu yang boleh kami terima. Udara pagi yang sejuk menyentuh kulit kami. Nafas hidup yang mengisi tubuh jiwa raga kami. Rasa syukur dan kerinduan yang muncul dalam hati untuk bertelut dan menghadap Engkau Sang Allah Pencipta. Ya Allah Roh Kudus, kami mohon penerangan-Mu untuk bisa mendekat ke hadirat-Mu, untuk bisa memahami sabda kehidupan yang telah Kau sediakan pagi ini. Mampukan kami untuk memetik buah hikmat kebijaksanaan dan meresapkannya dalam hati, agar kami pun bisa menjadi saluran berkat bagi keluarga, teman, dan sesama yang membutuhkannya. Terima kasih Bapa. Amin. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. 1 Raja 19 ayat 19 sampai dengan 21. Pada suatu ketika, pergilah Elia menemui Elisa putra Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, dan dia sendiri mengendalikan yang ke-12. Elia lewat di dekatnya dan melemparkan jubah kepadanya. Segera Elisa meninggalkan lembu-lembunya, mengejar Elia dan berkata, "Perkenankanlah aku mencium ayah ibuku, lalu aku akan mengikuti engkau." Jawab Elia kepadanya, "Baiklah, pulanglah dahulu, dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu." Elisa lalu meninggalkan Elia, mengambil pasangan lembu itu dan menyembelihnya. Lalu ia memasak dagingnya dengan kayu bajak itu sebagai kayu api, dan memberikan daging itu kepada orang-orangnya, dan mereka pun memakannya. Kemudian bersiaplah Elisa, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Ya Tuhan, Engkau
Puji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Pada waktu malam aku diajar oleh hati nuraniku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, dan tubuhku akan diam dengan tentera. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatan-Mu, dan karuniakanlah hukum-Mu kepadaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 5, ayat 33 sampai dengan 37. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-sekali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota Raja Agung. Jangan pula bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kalian katakan ya. Jika tidak, hendaklah kalian katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." Demikianlah sabda Tuhan. Siapkah kita? Renungan dibawakan oleh Sirila Cahyoyanti. Bacaan pertama hari ini dikisahkan bagaimana Nabi Elia memanggil Elisa untuk menjadi pengikutnya. Elisa dalam kehidupan pribadi adalah sosok yang berhasil dan sukses. Hal itu terlihat dari jumlah lembu dan tanah yang dimilikinya, serta kemahirannya membajak dan mengendalikan ke-12 lembu seorang diri.
Hal itu bukanlah kemampuan umum yang dimiliki oleh seseorang. Namun ketika Elia memanggil untuk mengikutinya, Elisa dengan segala kesungguhan hati dan sigap, dia meninggalkan semua harta, anak buah, bahkan ayah ibunya. Elisa tidak berpikir dan menimbang 2 kali. Bahkan lembu-lembu kesayangannya pun disembelih dan diberikan kepada anak buahnya sebagai tanda bahwa ia tidak ragu mengorbankan seluruhnya untuk mengikuti panggilan Elia. Di usia yang produktif dan sedang dalam puncak keberhasilan, ia tinggalkan semua pencapaiannya itu untuk mengikuti Allah. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, pernahkah kita mendapat atau menerima panggilan dari Allah untuk melakukan suatu pelayanan? Misalnya, sebagai ketua lingkungan, seksi tata tertib, lektor, atau apapun itu yang sifatnya pelayanan di lingkungan, paroki, ataupun komunitas tertentu. Bagaimana tanggapan kita terhadap panggilan itu? Apakah antusias seperti Elisa? Mungkin jawaban kita tidak se-ekstrim Elisa yang meninggalkan segalanya. Tetapi, apa tanggapan yang kita berikan terhadap panggilan itu? Mungkin aneka jawaban muncul. Mulai dari berkata, "Ya, saya mau." Atau, "Aduh, maaf, saya sibuk sekali di pekerjaan." Atau, "Wah, terima kasih saya sudah dipercaya. Tetapi nanti saja ketika saya sudah pensiun, sehingga lebih bisa komit untuk melayani." Apapun jawaban itu, telah mencerminkan isi hati kita dalam menanggapi panggilan Tuhan. Sebenarnya, bukan karena kekuatan dan kemampuan kita yang menjadi alasan Tuhan memilih kita. Allah membutuhkan kesediaan kita untuk digunakan sebagai alatnya. Selanjutnya, Ia yang akan memampukan kita untuk menjalani peran panggilan itu. Elisa bukan seorang pewarta, bukan seorang imam, juga bukan seorang yang terpelajar seperti orang Farisi atau Saduki. Tetapi Elisa mau menanggapi panggilan itu, dan selanjutnya Tuhan yang mampukan Elisa dalam menjalankan tugas perutusannya. Tuhan yang membuat semua berhasil. Namun Tuhan membutuhkan kesediaan kita untuk menyelamatkan sesama, termasuk diri kita sendiri. Kita diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan, sehingga bisa ikut berperan serta dalam tugas menyelamatkan banyak jiwa. Ada aneka bentuk pelayanan yang bisa kita pilih sesuai dengan keterbatasan waktu yang kita miliki. Namun, jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan istimewa untuk menyelamatkan banyak jiwa dan menjadi penjala manusia. Saudara-saudari terkasih, mari kita tanggapi panggilan Tuhan terhadap diri kita. Tidak ada istilah terlambat, karena saya sudah tua dan tidak mampu. Tidak ada istilah belum saatnya, karena anak-anak saya masih kecil. Dan tidak ada istilah yang kurang tepat waktunya, karena saya sedang super sibuk di pekerjaan.
nanti saja ketika sudah pensiun. Tuhan hanya butuh tanggapan ya dari kita. Dan selanjutnya, Dia yang memampukan kita. Tuhan membimbing dan memampukan kita untuk mengelola waktu dengan lebih baik. Dan Tuhan pula yang membuka semua jalan agar kita dapat melaksanakan tugas pelayanan itu. Tuhan memberkati selalu. Amin. Marilah berdoa. Semoga Allah Bapa memberkati kita. Semoga Allah Putra menyembuhkan kita. Semoga Allah Roh Kudus menerangi kita dan memberikan kepada kita mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, tangan untuk melaksanakan karya Allah, kaki untuk berjalan, dan mulut untuk mewartakan sabda keselamatan. Semoga malaikat perdamaian menjaga kita dan akhirnya berkat rahmat Allah membawa kita semua ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.